Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa Papua! Hidup! Hidup mahasiswa Lani! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Press release Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Lanijaya Jaya, Korwil Jadebek. Aparat keamanan segera hentikan kriminalisasi dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik di Papua. Operasi militer dalam rangka pembebasan Kapten Philip yang ditawan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah berdampak terhadap hilangnya rasa keamanan di tengah masyarakat sipil. Keengganan pemerintah Republik Indonesia dan aparat keamanan TNI Polri dalam menyelesaikan persoalan dengan cara yang damai telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar bagi rakyat sipil di wilayah konflik di Papua. Hilangnya rasa nurani dan kemanusiaan dari pemerintah dan aparat keamanan Indonesia telah membuat kita semua sadar bahwa konflik di Papua seakan sengaja dipelihara sebagai ladang bisnis bagi militer dan kepentingan investasi kapitalisme global, seperti rencana tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya. Pada kasus rencana tambang emas di Blok Wabu, berdasarkan kajian cepat yang berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, mencatat terdapat 5 aparat militer TNI Polri purnawirawan yang terlibat. Kelima nama tersebut berasal dari 3 nama entitas perusahaan yang berbeda, tetapi masih satu naungan di bawah holding perusahaan tambang Indonesia yaitu Mind ID. Dalam entitas PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan pemilik konsesi sebelumnya di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsan Siburian HS sebagai komisaris PT Freeport Indonesia. Pada 2015 sampai 2017, HS pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih Papua. HS juga tergabung dalam tim relawan Cakra 19 pemenangan Presiden Jokowi pada 2019. Di dalam penelitian tersebut juga terdapat nama Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan purnawirawan TNI yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves. Kepentingan ekonomi segelintir elit tersebut seringkali dibalut dengan narasi menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dalam proses penempatan militer di Papua. Tanpa memikirkan dampaknya bagi keberlangsungan hidup orang asli Papua, kelompok tersebut melegalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan mencederai konstitusi karena tidak ada dasar hukum penempatan dan operasi militer di Papua. Dampak daripada upaya pembebasan sandera oleh TPNPB itu kemudian berimbas kepada kriminalisasi dan penyiksaan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil yang disinyalir berusia pelajar. Kejadiannya berlokasi di distrik Kuyawage Lanijaya, di mana merupakan imbas dari operasi militer yang tidak pernah terarah dan ketidakpedulian negara dalam menyelesaikan konflik secara damai. Adapun daftar nama-nama korban masyarakat sipil di bawah umur berdasarkan laporan berita Suara Papua.com terdamai. Adapun daftar nama-nama korban masyarakat sipil di bawah umur berdasarkan laporan berita Suara Papua.com yaitu Witi Unia 17 tahun berasal dari distrik Yal, disiksa hingga meninggal dunia dalam tahanan. Yang kedua ada Preson Gwijangge 15 tahun dari distrik Borok masih ditahan, belum diketahui keberadaannya. Yang ketiga ada Apenda Karunggu 15 tahun berasal dari distrik Borok, disiksa hingga tak berdaya, kemudian ditemukan identitas kartu pelajar hingga dilepaskan dan masih menderita. Yang keempat ada Kejar Murid 15 tahun berasal dari distrik Wolonggome, masih ditahan, belum diketahui keberadaannya. Yang kelima ada Parina Karunggu 14 tahun distrik Borok. Peluru masih bersarang dalam tubuh korban sejak 4 April 2023 hingga sekarang. Kemudian selain 5 anak di bawah umur tersebut, ada terdapat 3 orang lainnya yang menjadi korban, yaitu ada Cerita Telenggen 25 tahun berasal dari distrik Mume, masih tahanan, belum diketahui keberadaannya. Kemudian ada Oumeka Tabuni 28 tahun distrik Wutpaka, masih tahanan, belum diketahui keberadaannya. Dan juga ada anak dari Bapak Wahyu berasal dari distrik Kuyawage, masih tahanan, belum diketahui keberadaannya. Berdasarkan realita di atas, kami Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Lanijaya Jadebek mendesak Presiden melalui pernyataan sikap aparat keamanan hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik di Nduga dan Kuyawage Papua. Hentikan. Yang kedua, negara segera bentuk tim investigasi independen untuk mencari fakta di lapangan terkait penyiksaan terhadap masyarakat sipil di Papua. Segera. Yang ketiga, negara segera melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik di Papua. Segera. Yang keempat, hentikan penerapan militer di tanah Papua. Hentikan. Yang kelima, tarik militer organik dan non-organik dari wilayah konflik di Papua. Tarik.
baik. Baik. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa Papua. Hidup. Hidup mahasiswa Lani. Hidup. Wah. Kinaona, Jakarta 19 April 2023.